Halo, perkenalkan saya Lisa Mariska dari program studi Administrasi Bisnis kelas A. Saat ini, permasalahan sumber daya manusia merupakan masalah yang kompleks, sehingga perusahaan atau organisasi harus cermat dalam mengamati sumber daya yang ada. Motivasi merupakan bagian dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terciptanya kinerja karyawan. Motivasi karyawan yang rendah dapat mengakibatkan rendahnya kinerja karyawan yang ada di dalam perusahaan. Hal ini akan menurunkan produktivitas karyawan sehingga berpengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Motivasi timbul karena adanya motif. Setiap karyawan akan memiliki motivasi dari motif yang berbeda-beda. Untuk itu, pihak perusahaan harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari motif yang berbeda-beda tersebut secara maksimal, karena motivasi yang tinggi akan berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan. Adapun salah satu motif dari motivasi yaitu kekuasaan. Menjadi berkuasa dalam satu kelompok atau perusahaan merupakan suatu hal yang diinginkan semua orang. Menjadi leader dan orang yang disegani membuat sebagian orang berusaha mengerahkan kemampuan terbaik untuk mencapai posisi teratas dalam suatu kelompok maupun dalam organisasi. Kekuasaan penting dalam kehidupan organisasi, dan bahwa kekuasaan dalam organisasi terikat dengan seseorang. Menjadi berkuasa bukan hanya untuk menaikkan gengsi, namun juga banyak keuntungan lainnya yang didapatkan. Katakanlah seperti gaji yang besar, power yang kuat dalam mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Seiringan dengan semangat yang timbul untuk mencapai kekuasaan atau posisi yang memerintah, tak banyak pula individu-individu menggunakan cara kotor untuk mendapatkan posisi tersebut, baik dengan cara saling menjatuhkan ataupun dengan cara saling fitnah dan lain-lainnya. Kecenderungan dalam diri manusia memiliki motivasi atau menginginkan dalam hal kekuasaan, kekayaan, dan popularitas. Dan untuk mendapatkan itu semua, tentu kerja keras diperlukan. Hal ini baik dan sangat berguna bagi organisasi karena seseorang yang dapat di posisi pemegang kekuasaan tentu memiliki kinerja yang baik dan juga memiliki kebijakan tersendiri dalam menjalankan kemana arah tujuan organisasi atau perusahaan. Memiliki kekuasaan dalam organisasi dapat menjanjikan penghasilan yang besar, dan hal ini pun seiringan dengan tanggung jawab yang besar. Namun saat seorang pemegang kekuasaan telah sampai di posisi tertinggi tersebut, kadangkala membuat individu tersebut gelap mata, serakah, sehingga selalu ingin mempertahankan posisinya hanya untuk keuntungan pribadi. Tak dapat dipungkiri pula, karena memegang kuasa yang tinggi, banyak di antara mereka yang mengkorupsi dana organisasi, dan hal ini terjadi akibat dari kecerdikan dan keserakahan yang dimiliki seorang individu. Adapun beberapa contoh tindakan yang didasari oleh motif untuk mendapatkan kekuasaan yang sering dijumpai itu seperti seorang calon ketua RT melakukan perbaikan jalan di lingkungan tempat tinggalnya agar para warga memilih dia ketika ada pemilihan ketua RT. Selanjutnya ada seorang pengusaha yang terus mengembangkan bisnisnya hingga ke luar kota dan luar pulau agar bisa menyaingi perusahaan pesaingnya. Selanjutnya ada pengusaha yang menawarkan franchise karena ingin menjadi penguasa di daerahnya. Lalu, terakhir, seorang calon pejabat negara yang membagikan sembako kepada rakyat agar dipilih ketika ada pemilihan umum. Kekuasaan merupakan salah satu modal kepemimpinan, karena dengan kekuasaan kita bisa mengarahkan orang lain. Kita bisa menggerakkan orang